Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih nawaina kama nawa salafun salih. Jadi sekarang kita sampai wasalna ila bahsi at-ta'arud bainal adillati wat tarjih. Thumma bayyana anna at-ta'arud bainal adillati wat tarjih aqsam. Al-qismul awal ma idza kana an-nassan amain. Dua nas yang seakan-akan bertentangan itu sama-sama apa? Sama-sama apa? Al-makhraj min hadzal qism annahu yajibu awalan al-jam'u bainahuma bihamli kullin minhuma ala halin mughayirin. Mughayirin ay mukhalifin. Ya, jadi ditafsir, ditakwil atas keadaan masing-masing yang saling berbeda. Sehingga menyebabkan an-nassan la yata'aradan. Dua nas itu menjadi tidak bertentangan. Wa al-muallif Abu Yazid Muhammadul Maliki yumassil lana hadis alladhi rawahu Muslim anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ala ukhbirukum bi khairi syuhada alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'alaha. Wa fi hadzal hadis an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala anna asy-syahid alladhi ya'ti bi syahadatihi qabla an yus'al hadza khairus syuhada. Thumma an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fi haditsin akhar khairukum qarni wa dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma yakunu ba'dahum qaumun yashhaduna wa la yustashhadun. Yani anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits tsani bayyana anna syarra syuhud walladhi yastashhid biduni an yus'al bighairi an yus'al. Hadza khair syarrus syahid. Fa al-awwal yaqul khairus syahid an ya'ti bisyahada qabla an yus'al. Wa al-hadits tsani yaqul anna syarrus syahid alladhi yastashhid qabla an yus'al. Fata'arada hadani an-nassan. Fa nu'awwil kilahuma bita'wilin mughayirin, bita'wilin mukhalifin. Maka kita mentakwil dua hadis tersebut dengan takwilan yang berbeda satu sama lainnya. Ada ulama yang menyatakan yang dinamakan sebaik-baik saksi adalah yang bersaksi sebelum diminta adalah yang berkenaan dengan hak Allah. Yang berkenaan dengan hak Allah. Adapun sejelek-jelek saksi yang bersaksi sebelum diminta yang berkenaan dengan hak al-ibad, an-nas. Ada juga yang mentakwil bahwa sebaik-baik saksi adalah yang bersaksi sebelum diminta kalau yang berperkara tidak mengetahui bahwa kamu mengetahui persoalan tersebut. Maka dalam keadaan demikian yang mengetahui itu saksi ini ya kan lebih baik bersaksi meskipun belum diminta. Ada yang menyatakan
sejelek-jelek saksi adalah yang bersaksi sebelum diminta. Jika yang berperkara mengetahui bahwa kamu yang menyaksikan persoalan itu, tapi tidak diminta. Lemun maksa mau memberikan saksi, ini syarrus syahid. Nah, walhasil jika ada dua nas sama-sama am dan bertentangan, maka langkah pertama adalah mentakwil kedua-duanya dengan takwilan yang sekiranya mughayir, berbeda satu sama lainnya sehingga tidak terjadi kontradiksi. Fahimtum? Tsumma al-qismu tsani ma idza kana an-nassan khassain. Ya, sama-sama khas. Sama-sama khas. Kalau sama-sama khas, maka hukumnya sama dengan jika sama-sama am. Ayo Rifdah. Kalau sama-sama am gimana? Langkah pertama? Ayo gini gimana ini? Gak mau tolak. Ayo isti'anah. Kalau sama-sama am langkah pertama gimana? Iya, baru sama mengkomparasikan lalu menakwil atau menafsir kedua nas itu dengan tafsiran dan takwilan yang sekiranya tidak menjadi kontradiksi. Taib. Nah, yang kedua apa langkahnya? Setelah mengkomparasikan, kalau dikomparasikan nggak bisa, maka apa? Mengvakumkan salah satu kedua-duanya. Memvakumkan kedua-dua nas yang seakan-akan kontradiksi itu sampai ada murajjih, sampai ada dalil yang lain yang mengunggulkan satu dari yang lainnya. Kalau sudah ditemukan dalil murajjih, ya maka kita menggunakan al-murajjih itu. Taib, mana yang diunggulkan oleh dalil yang lain itulah yang kita pakai. Taib, kalau tidak bisa yang kedua ini maka beralih kepada jalan keluar yang ketiga. Gimana jalan keluar yang ketiga? Dicari tahun atau tanggal atau bulan disabdakannya dua hadis itu kalau itu berupa hadis, atau diturunkannya ayat itu kalau itu berarti berupa ayat Al-Qur'an, lalu yang lama dihapus oleh yang baru. Artinya kita fungsikan kaidah an-nasikh wal mansukh. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, sekarang sampai mana sekarang? Jadi kalau sama-sama khos itu penyelesaiannya sama dengan jika dua nas itu sama-sama am. Yang pertama dikomparasikan, yang kedua digimanakan? Divakumkan sampai ada murajjih. Kemudian yang ketiga digunakan, diaktifkan kaidah an-nasikh. So, taib. Sekarang sampai mana? Amma ma la yumkinu fihil jam'u. Betul? Amma ma lam yumkin, ya. Hah? La? Amma ma la yasihhu fihil jam'u. Mana sekarang? Oh ya. Amma ma la yasihhu fihil jam'u. Adapun yang tidak sah di dalamnya pengkomparasian, wa ulima dan diketahui al-mutaqaddim yang lalu minhu darinya, minal mutaakhir dari yang baru, al-mutaakhir yang baru, id bayyanahul musyarri' al-a'dham bi nafsihi, karena memang al-musyarri' itu Allah atau Rasulullah al-a'dham yang agung telah menjelaskan dengan dirinya sendiri, wa huwa sayyiduna wa nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Famithaluhu, maka contohnya hadis ziyaratil kubur, hadis ziarah kubur. Fayansahu an-nahyu an ziyaratiha bi talabiha, fayunsahu an-nahyu an ziyaratiha bi talabiha al-mutaakhir, ya, atau al-mutaakhir anin nahyi. Idz qala, ketika Nabi bersabda, kuntu nahaitukum, adanya aku dulu. Syuf, aku dulu nahaitukum melarang kalian an ziyaratil kubur, dari ziarah kubur. Fazuruha, sekarang berziarahlah.
Nah, sekarang kalian ziarahilah kuburan-kuburan itu. Jadi ini Nabi SAW mengatakan dulu aku melarang ziarah kubur. Sekarang ya yang baru berarti aku memerintahkan ziarah kubur. Berarti yang baru itu menghapus yang lama. Ya. Karena kullu jadidin lazid katanya. Kullu jadidin lazid. Sesuatu yang baru itu lebih nikmat. Betul enggak? Ini kok diarahkan kemana-mana. Kullu jadidin lazid. Ya. Betul? Sekarang ada Hongkong, ekir kanan, angak, ekir kacer. Nah, sudah jelek. Kalian ngambil yang angak apa yang jelek? Kenapa? Lazid. Karena masih baru. Baik, manusiawi gak ada masalah ya. Bukan sesuatu yang aib. Hukmu al-qismi al-thalis. Ini ya isti'anah. Hukmul qismi al-thalisi apa al-thalisu? Jadi apa? Sifatnya apa? Yang ketiga. Hukumnya yang ketiga. Masa hukumnya? Harid. Jadi apa? Sifatnya apa? Al-qismi. Yang ketiga apa kisim, apa bagian? Amma al-qismu tsalitsu adapun bagian yang ketiga wa huwa ma idza kana ahadun nassaini aman. Aman. Ayo ikram. Aman jadi apa, Jong? Isim kana. Khabar kana. Isimnya mana? Ahadu. Yaitu apa jika adanya salah satu nas, dua nas itu adalah am, wal akharu dan yang lain khoson, adalah khos. Fa yukhassasu al-amu bil khos, maka ditaksis apa yang ambil khos dengan yang khos. Misaluhu contohnya haditsus sahihain, ai haditsul ladzi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kalian sudah tahu bedanya ya. Apa bedanya muttafaqun alaih dengan rawahul Bukhari wa Muslim? Jangan lupa itu. Sudah Abu ya terangkan. Bisa enggak nerangkan itu lagi? Si anak, enggak apa tak enggak? Nyengir lah. Nyengir, tak enggak. Itu kan pelajaran manhul latif. Sudah diterangkan sama Buya. Rawahus Syaikhan. Muttafaqun alaih dengan rawahul Bukhari wa Muslim beda. Dirujuk kembali manhul latifnya. Nabi bersabda fima saqatis sama'u, di dalam apa yang diairi oleh langit. Diairi oleh langit. Apa maksudnya diairi oleh langit ya Rifda? Air hujan al-ushru 1/10. Jadi kalau kalian menanam padi lalu airnya itu tidak usah menggunakan air sungai yang membeli ya kepada lovenyu. Apa bahasa Indonesianya lovenyu? Lubanyu kepada petugas pengairan desa ya. Tidak usah beli, maka zakatnya itu 1/10. Zakatnya 1/10. Fahadal haditsu ja'a bi lafdhin amin. Maka hadis ini datang dengan lafaz am yanussu menaskan ala annahu bahwa sesungguhnya tajibu zakatu wajib apa zakat fi kulli ma saqathus sama, di dalam setiap apa yang diairi kepadanya oleh langit. As-sama'u apa sama'ah? As-sama'u jadi apa? Fa'il. Hu jadi apa? Maf'ul. Hu kembali kepada apa ya Ikram?
Ma. Fi kulli ma saqathu ay saqat ma as-sama'u apa langit. Sawaun baik adanya balagha sampai. Ayo balagha ini fi'il madhi. Fa'ilnya mana? Farid. Berci. Fa'ilnya mana? Ma, ya huwa ya'udu ila ma. Sawaun balagha huwa ya'udu ila ma khamsata awsuqin 5 wisik, baik sampai 5 wisik amla atau tidak. Nanti kamu cari 1 wisik itu berapa kuintal. Cari di apa namanya? Diagram yang sudah kita pernah fotokopi itu ada di sana. Ya, pernah kita fotokopi apa istilahnya itu konversi ukuran klasik kepada ukuran modern. 1 wisik berapa kuintal ada di sana. Amla atau tidak, ay fayajibu al-ushru, bukan al-ashru ya, tapi al-ushru. Harokatin, keliru kalian kalau enggak diharokatin. Fayajibu maka wajib al-ushru apa 1/10. Kalau al-ashru apa 10. Beda antara 10 dengan 1/10. Fil qalili di dalam yang sedikit, wal katsiri dan yang banyak, minhu darinya. Minhu kembali kepada apa? Ayo. Kembali kepada la. Khata. Ayo ya Ikram. Anta ya walad. Ma sahih ya. Dan di dalam yang sedikit ataupun yang banyak, minhu dari ma saqathu sama. Dari apa? Ma. Jadi pokoknya diairi oleh air hujan, yakni yang tanpa biaya, sedikit atau banyak hasil panennya, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/10. Sedikit atau banyak, nyampe 5 wisik atau enggak nyampe, wajib dikeluarkan zakatnya berapa? 1/10. Lakin akan tetapi hadzal umumu, keumuman ini fil miqdar dalam ukuran, mahsusun ditahsis bi hadisin akhar dengan hadis yang lain, yanussu ya, yang menaskan ala anna hadhihi zakata, atas bahwa sungguhnya zakat ini la tajibu tidak wajib illa fima balagha khamsata awsuqin, kecuali dalam apa yang sampai 5 wisik. Walafzuhu dan lafadznya adalah laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah, tidak ada dalam apa yang kurang dari 5 wisik shadaqah ay zakah. Oleh shadaqah ay zakah. Fa yukhassisu umumul awwalu fayukhassasu umumul awwalu, itu di Jabari jong meletak ro klero jong, fayukhassasu umumul awwali bi khususis tsani, maka ditahsis keumuman yang pertama dengan kekhususan yang kedua. Tolong ambil apa namanya spidol. Ayo Ribda. Oh ada. Maju. Laisa fima mana ala anna la taju illa fima balagha. Walafzu mana sekarang? Wa naqulu, dan kita katakan hina idin ketika itu, inna zakata al-wajibata, sungguhnya zakat yang wajib, fi zuru'i di dalam tanaman, wathimar dan buah-buahan, allati saqatha as-sama'u, yang diairi oleh langit. Maksudnya apa? Yang diairi oleh, maksudnya diairi oleh air hujan, maksudnya apa? Tanpa biaya. Pengairannya itu tanpa biaya. Mas kira kui oce umpamanya kalau hujan buatan. Ya kan sekarang ada hujan buatan itu? Ada sekarang hujan buatan. Taib. Ya sekarang apapun buatan ya kan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala-galanya sekarang buatan.
Tayyib. Bisyarti dengan syarat antablugha khamsata ausuqin, sampai 5 wisik fama fauqa, atau lebih. Fama maka apa, fauqa yang di atas maksudnya, atau lebih. 5 wisik berapa kintal? Berapa kintal? Sudah diterangkan sama Buya tuh. Oh, kerek. 1 wisik jadi 1 wisik itu 130,56 kilogram. Berarti 1 kintal 30 on. 30 kilo. 1 kintal 30 kilo. Berarti kalau 5 wisik 130 kali 5 berarti rencana ahli matematika. 30 kali 5 6, makanya 6,5 kintal kira-kira. 6,5 kuintal. 5 wisik itu 6,5 kuintal. Faidha lam tablugh dzalika, kalau tidak sampai kepada hal itu, fa innahu la tajibu fiha zakah, maka tidak wajib di dalamnya zakat. Di dalamnya apa? Ini sudah coba ya. Yang hadis yang pertama apa? Fima taqatis sama'u al-usyru. Ya, jadi yang pertama ini hadis menerangkan jika pengairannya gratis, maka sedikit ataupun banyak hasil panennya wajib dizakati 1/10. Bukan 1/10 ini gini. Lah. Ya. Sedikit atau, tapi di sini di dalam hadis yang kedua Nabi mengatakan laisa fima duna khamsati au suqin sadaqah. Ya, laisa fima duna khamsati au suqin sadaqah, ai zakah ya, ai zakatun. Hadis yang kedua dikatakan kalau hasil panennya nggak nyampe 6,5 kawin, apa kawin? Maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang ini banyak ataupun sedikit wajib dikeluarkan. Nah, ini kontradiksi apa tidak? Seakan-akan ya, seakan-akan kontradiksi. Maka ini kan umum. Sedikit ataupun banyak, kalau sakotis sama gratis pengairannya, maka wajib seperti itu. Umum. Sedikit ataupun banyak. Nah ini kemudian mentaksis khusus yang lebih 6,5 kW. Kalau kurang dari 6,5 kW maka tidak wajib. Maka yang umum ini ditaksis oleh yang khusus. Ditaksis yang oleh yang khusus. Selesai masalah. Selesai masalah. Tayyib. Allahumma shalli ala Muhammad. Seperti ada perdebatan di Indonesia ini baru-baru ini tentang sebuah undang-undang ya kawan. Oh ya, pemakzulan presiden dan atau wakil presiden. Katanya, nggak bisa presiden dan wakil presiden dimakzulkan karena ada undang-undang yang mencegah itu. Tapi ada undang-undang yang lain turunannya memperbolehkan dengan persyaratan ya bisa dimakzulkan korupsi
Bisa dimakzulkan kalau melakukan perbuatan tercela dan lain sebagainya. Ada beberapa persyaratan itu. Maka ini undang-undang tidak bertentangan, Cong. Sama seperti ini. Oke, memang di undang-undang yang pertama dilarang untuk dimakzulkan itu secara umum. Tapi kalau kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan yang seperti diundang-undangkan di undang-undang yang kedua, maka boleh dimakzulkan, bisa dimakzulkan. Tahu dimakzulkan? Abada ramah. Kadungdung tahu? Dimakzulkan itu diberhentikan, dimakzulkan. Yu'zal itu bahasa Arab. Ya, berasal dari kalimat al-azl, al-uzlah, yu'zal. Jadi pemerintah yang dimakzulkan berarti diberhentikan. Tayyib. Wa makna qaulihi, dan makna perkataan atau sabda Rasulullah fi masaqatis sama ay suqiya bil matar. yakni diairi dengan air hujan. Falam yata'ab. Subhanallah ya ikhwan ya. Dalam bahasa Arab itu bukan hanya ada gerimis dan hujan. Awalnya hujan ada bahasa Arab tersendiri. Namanya nada. Namanya apa? Nada. Itu awal masih rintik-rintik belum menjadi apa? Gerimis. Gerimis apa? Hah? Soda. Oke. Apa? Rodat. Ya, itu sudah besar. Sebelumnya itu soda. Kalau soda, balus soda. Embun ya soda. Rodadun. Ya, betul gitu. Ya, sudah mengalah karena kalian yang bahasa Arab. Saya bukan bahasa Arab. Taib. Lalu setelah itu gerimis. Gerimis besar ada namanya. Hujan ada namanya. Mator. Jadi kalau hujan lebat ada namanya juga. Bukan matorun ghazir. Matorun ghazir itu bagi yang nggak tahu bahasa Arab. Hujan lebat, ghazir ya, atau kabir, itu ya kan ada bahasa Arabnya sendiri. Ada bahasa Arabnya sendiri. Allah, ini kayanya bahasa Arab. Di sini dikatakan ya ikhwan, suqiya bil matar, diairi dengan air hujan. Falam yat'ab sahibuhu, maka tidak capek siapa pemiliknya. Ayo, pemilik apa ini? Huhu, pemilik apa? Ayo kembali kepada apa? Ma. Ya, pemilik ma sakotis sama. Ya, ini sawah atau kebun atau ladang dan lain sebagainya. Fi saktihi, di dalam penyiramannya, wajil bil ma'i ilaihi, dan tidak capek mendatangkan air ilahi kepadanya. Wala yatakallafu lidzalik, walam yatakallaf, dan tidak bersusah payah untuk hal itu. Walam yabdzul fihi juhdan, dan tidak mengerahkan di dalamnya kemampuan. Ya, qala dente aing oceun. Wa yuqabilu hadzal zar'u, dan kebalikan tanaman ini alladzi taiba fihi sahibuhu, yang capek di dalamnya siapa pemiliknya, wa badzala fihi juhda, dan mengerahkan di dalamnya, fihi ay fi apa ini? Fihi alha yaudu ila apa ya ikram? Wa badala fihi apa? Ayo. Wa badala fihi. Apa ini? Khalid. Dan berusaha keras di dalamnya. Nya apa? Apa? Ulumnya apa? Ayo, nya apa, Jong?
fihi kembali kepada ayo. Enggak ada. Wa badalah juhda. Enggak ada fihinya. Yang benar fihi ya, fihi. Wa badala fihi. Wa badala juhda. Ya enggak apa-apa. Jadi mun kitab mudah ni sudah. Wa badala fihi juhda. Wa badala juhda. Dan mengerahkan fihi di dalamnya ai fi zar'i. Juhda, kemampuan untuk mendatangkan air. Waqad yakunu, dan kadang-kadang ada anfaqa, menginfakkan malan kepada harta fi jalbil ma, dalam mendatangkan air li saqihi ya, untuk menyiramnya. Fa innahu la yajibu hadza al-qadru, maka sungguhnya tidak wajib ukuran ini fi zakati dalam zakatnya. Bal al-wajib, akan tapi yang wajib wa nisful usyri, adalah separuh sepersepuluh. Ayo, separuh sepersepuluh berarti seperberapa? Separuh sepersepuluh. Nggak tahu. Separuhnya sepersepuluh. Beh. Makun maksarya. Separuh separuhnya berapa? Seper-20 ya. Nah. Rifda. Apa? Hari ya anzun wa intorot. Sepersepuluh, separuhnya berapa? Kok repot sih jawabnya sih? 1/5. Sepersepuluh, separuh 1/5. Mikir di Pak Amerika tak kira. 1/5. Balil wajib wa nisful usyri. Separuhnya 1/10. Kama huwa mufassalun, sebagaimana dia telah diterangkan dengan terperinci fi maudhihi, di tempatnya. Hukmul qismir rabi', hukum macam yang keempat. Ayo, macam yang keempat, jangan baca di bawahnya. Apa? Jangan baca di bawahnya, malah aja nih baca. Oh. Apa yang dimaksud al-qismur rabi' ini? Ma idza ta'arada nassan kullu wahidin minhuma amun min wajhin wa khasun min wajhin. Amun min wajhin wa khasun min wajhin. Baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat baca. Kullu mamnu'in marghub. Kullu mamnu'in marghub. Sesuatu yang dilarang itu roner roe. Apa mata suruh baca? Tapi bagi baca ya Bu ya. Baca. Baik. Fa yukhassu, maka ditahsis kullu wahidin minhuma, setiap satu dari keduanya bi khususil akhar, dengan kekhususan yang lain. In amkana dzalik, kalau memungkinkan hal itu, wa illa kalau enggak, fa yutlabut tarjih, maka dituntut atau dicari pengunggulan fima ta'arada fihi, dalam apa yang keduanya saling bertentangan di dalamnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Bakhil. Al-bakhil man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. At-ta'arud bainal ladila ini. Satu. Ta'arud sama-sama. Nah, itu jalan keluarnya ada 3. Yang pertama apa? Al-jama'. Yang pertama apa? Al-jima'.
kedua apa? Memvakumkan sampai ketemu dengan al-murajjih. Yang ketiga apa? Mengaktifkan an-nasikh wal mansukh. Khas bertentangan dengan sesama. Ini gimana hukumnya? Seperti yang pertama ya. Kemudian yang ketiga, am bertentangan dengan apa? Maka gimana? Yang umum ini ditakhsis oleh yang khas. Kemudian yang keempat, ini yang macam yang terakhir, ada hadis, satu hadis itu ada am khosnya, kemudian hadis yang lain ada am khosnya. Am khos bertentangan dengan apa? Am khos. Ini amun min wajhin wa khosun min wajhin, ini maksudnya satu hadis ada amnya, ada khosnya. Ada hadis yang lain juga ada amnya, ada khosnya. Maka caranya yang am di sini ditakhsis oleh khos di sini, kemudian yang am di sini ditakhsis oleh khos di sini. Contoh, misalu ma yumkinu fihi dalik. Contoh apa yang memungkinkan di dalamnya hal itu. Hadis Abi Daud, hadis riwayat Abu Daud. Di mana Nabi berkata, "Idza kana al-ma'u al-qullatain fa innahu la yanjus." Kalau adanya air itu 2 kullah, maka sungguhnya dia tidak bisa najis. Baik berubah ketiga sifatnya. Apa ketiga sifatnya itu? Bau, warna, rasa. Baik berubah ataupun enggak, kalau sudah mencapai 2 kullah maka tidak bisa najis. Jadi hadis yang pertama ini am untuk air yang berubah ataupun tidak berubah, dan khos bagi yang 2 kullah ke atas. Khusus bagi yang 2 kullah ke atas. Konsentrasi ya. Ma'a hadis ini bertentangan bersama hadis Ibnu Majah, riwayat Ibnu Majah, innal ma'a, sesungguhnya air itu la yunajjisuhu syai'un, tidak menajisi kepada air apa sesuatu, illa kecuali ma ghalaba ala rihi, apa yang mengalahkan atas baunya, wa ta'mihi dan rasanya, wa launihi dan warnanya. Yang kedua ini umum untuk semua air, khusus untuk yang tidak berubah. Umum untuk semua air. Semua air maksudnya yang mencapai 2 kullah ataupun kurang dari 2 kullah. Yang hadis yang pertama khusus untuk yang 2 kullah. Ya, khusus untuk yang 2 kullah. Hadis yang kedua khusus untuk yang tidak berubah, dan umum untuk yang kurang ataupun lebih dari 2 kullah. Paham ini? Paham Manjong? Orang manjorang. Orang manjorang takwa buya. Taib. Jadi hadis yang pertama mengatakan kalau adanya air itu 2 kullah maka tidak bisa najis. Khos untuk air yang 2 kullah atau lebih. Khusus untuk air yang mencapai 2 kullah atau lebih. Dan umum berubah ataupun tidak berubah. Umum ya, berubah ataupun tidak berubah. Pohon mula 2 kullah ke atas tidak bisa najis. Hadis yang kedua, umum untuk yang berubah warnanya ataupun tidak berubah. Umum untuk yang tidak berubah warnanya. Umum untuk yang tidak berubah warnanya. Khusus untuk yang tidak berubah warnanya. Dan umum baik itu mencapai 2 kullah ataupun kurang dari 2 kullah. Ini gimana ini? Maka fal awwalu
maka yang pertama khusus fil kullatain, di dalam 2 kullah, amun fil mutaghayyir, itu umum untuk yang berubah. Nah, di hadis yang pertama khusus untuk 2 kullah, tapi am untuk yang berubah dan tidak berubah. Wa ma'nahu, dan maknanya anal ma', sungguhnya air, idza balagha qullataini, kalau mencapai 2 kullah, fama fawqah atau lebih, wa waqa'at fihi najasatun, dan menimpa di dalamnya apa najis, fa innahu la yatanajjas, maka sungguhnya ia tidak najis, mahmakanat, seperti apapun keadaannya, hadihin najasan najis ini. Wa sawaun, baik adanya taghayyara am lam yataghayyar, air itu berubah ataupun tidak berubah. Wa hada, dan ini ghairu makbulin, tidak bisa diterima, fima law taghayyara, jika adanya air itu berubah. Sekarang kalau banyak lebih 2 kullah tapi berubah, ya aing umpamana ya sejeding, tapi saya kemi, ya saya kemi setangki na apa namanya pom bensin, saya kemi, ya ada koning, onjot najis apa 2 kullah lah, ya tidak bisa. Ini tidak diterima, tidak bisa diterima yang seperti ini ya. Wa idza, mana sekarang, wa hadza ghairu maqbulin fi ma law taghayyar, wa idza kana aqalla min kullatain, dan jika adanya air itu lebih sedikit dari 2 kullah, wa waqa'at fihi najasatun, dan tertimpa di dalamnya najis, fa innahu la yatanajjas, maka sungguhnya ia tidak najis, sawaun taghayyar am la, baik adanya air itu berubah atau enggak. Jadi yang kedua, hadis ini berpantuman kepada berubah atau enggak. Ya, sacanteng, capok, kemi, kita lihat aja berubah atau enggak. Maka menurut hadis yang kedua, yang penting tidak berubah, ini tetap suci. Oh enggak nyapai 2 kullah, ya pokon umum untuk yang tidak berubah pokon. Orang di 2 kullah, nah ini kan yang pertama mengatakan kalau kurang dari 2 kullah kena najis. Yang enggak ada masalah itu yang 2 kullah ke atas. Itu hadis yang pertama. Ini kan bertentangan. Maka oleh Al-Imam Syafi'i kemudian digabungkan. Digabungkan dengan gimana? Nah, Imam Syafi'i mengatakan jika air itu mencapai 2 kullah atau lebih, kalau ketibaan najis, tidak najis kecuali berubah 3 warnanya. Baunya, rasanya, dan warnanya. Kalau kurang dari 2 kullah, kecipratan najis, meskipun tidak berubah langsung najis. Menurut Al-Imam Syafi'i. Nah, Imam Malik, apa mak repot ngaji ya? Dan Imam Malik, sudahlah. An-Nabi mengatakan, innal ma' la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launih. Maka Imam Malik mengatakan air 1 gayung misalnya ya, lalu kemudian kecipratan kencing, kita lihat, oh banja, nggak berubah, kau wudu tak apa-apa. Jadi Imam Malik mengatakan pantumannya itu berubah atau enggak ngurus 2 kullah ataupun kurang. Itu Imam Malik. Ya, dalam masalah najis ya kawan, memang mazhab Syafi'i ini paling sulit. Sampai Al-Imam Al-Ghazali itu dalam kitab Ihya, beliau mengatakan laita madhabana ya laita madhabana laisa kahadal madhab. Seandainya madhab kita, madhab Al-Imam Syafi'i, yakni dalam masalah najis bukan seperti ini terlalu sulit, terlalu repot. Kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya itu. Taib. Sulit sekali madhab Syafi'i. Saingkena neng dalam madhab Syafi'i, masjid-masjid di Indonesia karena mengikut madhab Syafi'i, mau masuk ke kamar mandi, berdoa apa? Sokona takut kecipratan apa? Kencing. Gitu. Ada ustadz saya itu, Ustadz Ibrahim Almas ya kawan, kemudian di Banyuwangi masuk ke itu ketepukan. Ngamuk, ini mukhalifat sunnah kata dia. Mana ada di zaman Nabi.
ada kamar mandi lalu dikasih kolam. Innalillah. Ya karena keker tepukan. Baik. Jadi menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Maliki itu pantumannya berubah atau enggak? Enggak ngurus banyak ataupun sedikit. Sepenting auba banjir. Dan menurut mazhab Syafi'i itu enggak ada istilah air tahir ghairu mutahhir, suci tapi tidak mensucikan. Enggak ada. Pokoknya tahir najis, wis. Suci bisa mensucikan atau najis tidak bisa mensucikan. Baik. Kalau kita kan ada tahir ghairu mutahhir. Umpamanya teh suci tapi tak bisa mengangkat hadas asghar ya, tidak bisa. Teh tak bisa kau wudu. Mazhab Maliki bisa teh kau wudu, bidang kau wudu bisa. Ya, karena dia suci. Maka kalau sudah suci berarti mutahhir. Maka guyonan saya kepada Sayyid Hasan bin Muhammad Al-Maliki itu, Sayyid, saya bilang begini, antum ta'rif mal farqu baina Syafi'i wal Maliki? Antum tahu apa bedanya antara pengikut mazhab Syafi'i dan pengikut mazhab Maliki? Saya bilang, amal Maliki idza jaa alaihi katsirun minan namal. Kalau ekor putih bilis itu berarti mazhab Maliki. Loh kenapa? Apa hubungannya dengan bilis? Dia bilang begini, ya karena teh kau wudu. Teh boleh dibuat apa? Wudu. Ya. Teh boleh dibuat untuk tahir najis bagi mereka. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.